Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Ismarta Nararia dengan NIM 24060124 dari kelas A2 PGSD 2024. Materi yang saya pilih adalah tunagrahita, yaitu anak yang memiliki hambatan intelektual dan adaptasi yang lebih rendah dari usia perkembangannya. Anak tunagrahita biasanya mengalami kesulitan dalam memahami konsep abstrak, dan mereka memerlukan instruksi yang bertahap dan pengulangan dalam belajar. Tunagrahita sendiri memiliki beberapa penyebab, salah satunya adalah Down syndrome. Pada anak Down syndrome, hambatan intelektual muncul karena adanya kelebihan kromosom 21 yang berdampak pada perkembangan kognitif, bahasa, dan motorik. Jadi, anak Down syndrome ini termasuk ke dalam kategori tunagrahita juga. Saat observasi ke lapangan, saya bertemu dengan salah satu anak dengan berkebutuhan Down syndrome. Pengamatan saya dilakukan saat dia bermain dan makan bersama teman-temannya. Waktu kegiatan makan, kelihatan kalau misalnya dia itu berusaha mandiri. Misalnya waktu dia mau ngeberesin makanan yang berserakan, terus buka snack jajanan, itu tuh kan memang pelan gerakannya, tapi kelihatan kalau dia itu berusaha mandiri, gak minta bantuan dulu. Jadi di momen itu tuh kelihatan jelas kalau dia itu berusaha kuat buat mandiri. Dalam komunikasi dia itu sebenarnya udah lumayan baik, udah mau berinteraksi, mau berbaur gitu. Tapi karena pengucapannya belum terlalu jelas, jadi kan teman-temannya juga sulit memahami apa yang dia sampaikan. Jadi kalau misalnya dia tuh pengen sesuatu, tapi teman-temannya tuh gak ngerti apa yang dia sampaikan, dia itu suka langsung marah, kesel gitu. Reaksi itu tuh muncul karena dia frustasi, gak ada yang mengerti apa yang dia mau. Untuk kemampuan, sebenarnya dia itu bisa berhitung mengaji, tapi memang pengucapan huruf dan katanya tuh belum jelas. Terlihat ada potensi berkembang, tapi terhambat di bagian komunikasi. Riasan, azan. 1, 2, 3, 4, 2, tak, a, ha, ba, ta, gitu kan. Saat bermain, dia itu ramah, padahal kan saya sama dia itu baru pertama kali ketemu. Tapi dia itu langsung ngajak main, ngajak ngobrol. Sikap sosialnya itu hangat, terbuka. Berarti itu menunjukkan kalau misalnya dia itu bagus gitu dalam bersosialisasi. Mau soalnya berinteraksi dengan orang baru. Ketika saya bandingkan dengan materi yang sudah saya pelajari, memang benar anak yang saya temukan di lapangan itu kelihatan, apalagi dalam hambatan komunikasinya. Ketika dia tuh ngomong sesuatu, mau sesuatu, tapi temannya itu gak tahu apa yang dia sampaikan, gak ngerti, dia itu kesel. Nah itu tuh emang wajar, karena emang anak tunagrah itu sering frustasi kalau misalnya apa yang dia mau itu tidak tersampaikan dengan baik. Terus dari motorik juga kelihatan, emang dijelasin kalau misalnya anak Down syndrome itu perkembangannya itu lebih lambat. Ya emang kelihatan waktu dia lagi makan, emang pelan gitu gerakannya itu, kayak terlihat kesulitan. Tapi dia itu mau berusaha sendiri, mau berusaha dulu, gak minta bantuan dulu gitu. Jadi meskipun lambat, arah perkembangannya itu tetap ada. Yang paling penting itu di sikap sosialnya, dia itu ramah, gampang berbaur, suka ngajak main gitu, padahal kan baru pertama kali ketemu ya. Teori juga bilang kebanyakan anak Down syndrome itu kepribadiannya ramah, mudah berbaur, dan pas aku lihat di lapangan langsung tuh ternyata benar. Dari hasil observasi ini saya belajar kalau misalnya pendekatan ke anak berkebutuhan khusus tidak hanya untuk tunagrahita ya, itu harus lebih kayak maksudnya tuh jangan terlalu terburu-buru, harus lebih sabar, ngomongnya itu pelan, terus harus lebih jelas. Kalau bisa pakai gestur atau contoh yang jelas gitu, biar dia itu gampang nangkep apa yang kita kita sampaikan. Sama kita juga harus lebih mengerti dia, biar kita juga tahu apa yang dia sampaikan. Semoga pengalaman ini bisa jadi bekal buat nanti di dunia pendidikan, supaya kita bisa lebih sabar, lebih peka,
dan menghargai setiap proses perkembangan anak. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.